Season 2 bab ke-49. Meski merasa kasihan, tapi Azura memilih untuk pulang lebih dulu daripada melihat Fathan menjalani hukumannya. Biar dia tahu kalau sekolah tidak boleh macam-macam. Sekalipun dia anak sultan. Siapa yang tidak tahu Bu Puji? Guru matematika Kelo yang disegani semua siswa. Tidak ada yang namanya pilih kasih. Anak sultan atau anak orang biasa, semua sama. Jika terbukti berbuat salah harus dihukum. Kasihan Fathan. Begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Demi cinta dia rela kepanasan dan menahan malu, Haf. Gerutu Aska. Dia lalu menyalakan mesin motor dan membiarkan kakaknya membonceng di belakang lebih dulu. Udah ayo jalan, Dek. Udah biarin aja. Salah dia sendiri juga kok. Suruh siapa bolos jamnya Bu Puji? Ucap Azura. Dia lalu menyuruh Aska untuk langsung pulang. Dia melihat sekilas Fathan masih ada di tengah lapangan dan masih dikerumuni banyak siswa. Setelah pulang sekolah seperti biasa Azura dan Aska akan mampir dulu di toko Yos untuk membeli bahan baku untuk jualan besok pagi. Pucuk di Cinta Ulam tiba. Ternyata ada kakek yang ikut membantu di toko. Ini si rezekimu, Dek. Udah lama gak ketemu pujaan hati. No ada kakek lagi bantuin Om Yos. Ucap Azura sambil melepas helmnya. Pandangan Aska langsung tertuju ke dalam toko. Dan benar saja ada kakek yang juga ikut membantu di sana. Kakek terlihat lebih dewasa dengan memakai kemeja lengan panjang yang modelnya dimasukkan ke dalam rok. Kakek, tumben bantuin di sini. Sapa Azura saat masuk ke dalam toko. Jura. Apa kabar? Ia mumpung lagi kosong kuliahnya. Jadi bantuin papa di sini. Nanti sejam lagi baru pindah ke warung. Dagang seblak. Keren ya Kak Keke. Aku juga pengen suatu hari nanti punya warung kayak Kak Keke. Aneka jajanan serba aci. Boleh tuh. Cireng, cilok, cipak, cipuk. Wah enak semua tuh. Generasi micin dang. Hehehe. Hehehe. Aku beli sosis 2 pack ya kak. Tambah bakso 1 pack, tusuk sate 1 pack yang gede. Plastik ukuran setengah kilo 2 pack. Siap. Bentar ya. Aku siapin dulu. Pamit Keka. Aska mana, Zura? Celetuk Yos yang sibuk di belakang meja kasir. Ada tuh om di depan jaga parkiran. Parkiran udah ada yang jaga. Mau rebut lahan orang dia. Hehehe. Gak apa-apa om direkrut aja jadi tukang parkir cadangan. Siapa tahu kepincut sama anak yang punya toko. Cintaku nyangku di parkiran toko dan judulnya. Ucap Yos yang memang sudah terbiasa bercanda dengan Azura dan Aska. Pak ini ditotal semua. Ucap Keke sambil meletakkan semua pesanan Azura di meja. Ada tambahan lagi, Zura? Nanti sampai rumah balik lagi yang kelupaan. Ucap Yos mengingatkan. Insya Allah gak ada om, jualan tipis-tipis dulu om, soalnya besok aku ada ulangan 2. Jadi masih bisa buat belajar juga. Ucap Azura. Oh gitu. Ya deh. Nih notanya. Ucap Yos sambil menyerahkan kertas nota pada Azura. Azura pun menghitung uang dari hasil jualannya hari ini. Lalu dia berikan pada Yos senilai yang tertera di nota. Makasih ya om. Sama-sama Jura. Laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangan habis duitnya ngumpul. Amiin, makasih om Yos. Makasih Kak Keke. Nitip salam ga? Goda Zura. Salam aja buat Tante Naura ya. Oh ya, aku pengen ketemu Tante Naura. Tapi kapan ya? Ada sesuatu yang mau aku bicarakan. Tapi kapan-kapan aja deh aku main ke rumahmu aja. Ucap Keke. Oh ya siap kak. Nanti aku sampein ke bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azura langsung menghampiri Aska yang menunggu di luar. Pemuda itu sampai terkantuk-kantuk karena jam pulang sekolah memang paling enak untuk tidur. Aska, ayo. Ucapan Azura membangunkan Aska. Kakak yang boncengin ya. Ucap Aska ambil mengucek matanya.
Dia sangat lelah hari ini karena tadi sempat latihan basket. Sebentar lagi dia akan mengikuti turnamen. Ya udah aku aja yang di depan. Bisa bahaya kalau kamu yang di depan. Nih bawah, ucap Azura. Dia menyerahkan semua barang bawaan pada Aska. Aska menurut saja karena dia memang masih setengah mengantuk. Benar kata Azura, bisa bahaya kalau dia berada di depan. Saat perjalanan pulang, Azura tiba-tiba tertarik dengan jajanan pinggir jalan yang serba crispy. Saya minjam. Pembelinya sampai antri. Namanya Raja Crispy. Aneka jajanan crispy. Ada otak-otak crispy, tahu crispy, dan sosis crispy. Penasaran dengan rasanya, akhirnya Azura pun berhenti untuk membeli dan mencoba seperti apa rasanya sampai-sampai pembelinya rela antri seperti itu. Setelah mendekat memang menyenangkan. Dari tampilannya saja sudah menggoda. Karena setiap matang langsung diserbu pembeli. Yang membuat Azura semakin takjub adalah setelah melihat penjualnya. Mirip artis Korea. Ucap Azura dalam hati. Mirip Ji Chang-wook Woi. Batin Azura. Dia pun ikut mengantri. Ingin mencoba seperti apa rasanya dan siapa tahu bisa jadi ide jualannya yang baru. Kak, buruan dang. Aku udah ngantuk. Habis asar gak boleh tidur, Dek. Udah tunggu aja. Penasaran kayak apa rasanya sampai antriannya segini banyaknya? Ucap Azura. Aku tunggu di sini aja ya. Lihat antriannya udah mayos, Kak. Aku yakin lebih enak bakso mekarnya ayah. Celetuk Aska. Ya, kita coba aja dulu. Azura tak putus asa. Dia tetap mengantri di sana. Pantas saja banyak yang ngantri. Penjualnya juga ganteng sih, batin Azura. Setelah setengah jam mengantri akhirnya dia dapat juga. Dia membeli semua varian. Ada otak-otak, tahu dan sosis. Karena udah ngiler, dia pun duduk di trotoar sambil mengemil jajanan yang dia beli. Enak juga ternyata, ucap Azura. Sini bagi Kak. Aska menyomot otak-otak crispy. Keras. Gimana cara bikinnya ya? Tadi aku lihat tepungnya kayak disiram-siram gitu, Kak. Nanti coba aja di rumah. Nanya Bunda deh. Pasti bisa. Bunda kan serba bisa. Ucap Aska. Aska penasaran kenapa jualan seperti itu sampai ramai begitu. Dia pun mengamati barangkali ada yang janggal. Dia pun mengikuti arah pandang kakak perempuannya. Oh, ternyata yang jual ganteng. Pantesan banyak yang beli. Awas Kak Zina mata. Kau tegur Aska. Gak, aku cuma lihat cara dia melayani pembeli. Ramah banget orangnya. Keren ya. Udah ganteng, gak gengsi lagi. Mau jualan di pinggir jalan. Jualan begitu mah omsetnya bisa ngalahin gaji di PR. Kak, jangan salah. Awas lu tergoda, tapi Fathan gimana? Udah deh gak usah bahas dia lagi. Ucap Azura. Saat melihat penjualnya, tiba-tiba pandangannya tertuju di kaki penjual. Ganteng-ganteng pakainya sandal jepit butut. Emang gak bisa beli sandal yang kerenan dikit ya? Gumam Azura. Dasar cewek. Sukanya gibah aja. Emang kenapa kalau pakai sandal butut? Cowok mah santai aja. Emang lu jorok? Udah yuk pulang. Aku mau beli lagi buat ayah dan bunda. Biar pada ngerasain juga. Augah, ramebet. Season 2 bab ke-50. Beberapa hari kemudian, Aras terkejut saat ada seorang laki-laki yang datang ke rumahnya. Laki-laki itu mengendarai motor sport, berjaket kulit hitam, dan mengenakan helm cakil. Aras menduga ini kalau bukan aparat debt collector. Pikirnya saat mau menghampiri laki-laki itu. Aras kaget saat laki-laki itu membuka helmnya. Ternyata masih muda. Sekira seumuran dengan Aska. Sampai di sini dia mulai paham. Mungkin yang datang ini temannya Aska. Tapi bukannya selama ini kedua anaknya menyembunyikan identitas diri dari teman-temannya? Mereka tidak mau dikenal sebagai anak pemilik pabrik basreng yang terkenal se-Cikarang. Permisi. Assalamualaikum.
Kebalik anak muda. Assalamualaikum dulu, baru permisi. Kau tegur Aras. Dia memasang tampang sangar untuk menilai bagaimana si pemuda itu. Oh iya maaf, Om, saya ulangi lagi. Assalamualaikum, Om. Ucapnya dengan tulus. Nah, gitu kan bagus. Waalaikumsalam. Ada apa anak muda? Ada yang bisa Om bantu? Tanya Aras. Benar ini rumahnya Aska? Tanya pemuda itu. Iya betul. Kenapa ya? Pemuda itu tampak terkejut. Dia tidak menyangka jika ternyata Aska adalah anak orang kaya. Tidak apa-apa Om, saya hanya mau cari Aska. Askanya ada? Wah, maaf Aska lagi keluar. Emang kamu tidak hubungi dia dulu sebelum kesini? Tidak Om, saya cuma kebetulan lewat aja. Dan udah temenan lama hampir 3 tahun masa tidak tahu rumahnya. Ya betul itu. Coba Om telepon. Dia bisa pulang apa tidak? Rumahmu jauh? Lumayan sih Om, gak usah Om, takutnya kalau urusan penting. Saya kan jadi gak enak ganggu. Ya sudah terima kasih Om. Ayah, dipanggil Bunda. Katanya disuruh mandi. Teriak Azura. Dia berlari-lari keluar rumah. Sampai akhirnya dia melihat seseorang yang sedang bicara dengan Aras. Iya ya. Kayak anak kecil aja sih Zura, nanti ayah juga mandi. Ini ada temannya Aska. Ngapain kamu kesini? Tanya Azura ketus. Aku nyari Aska, Zura. Jawab pemuda itu. Lo kalian ternyata saling kenal juga? Oh iya kan temannya Aska juga temannya Azura ya. Jangan ketus begitu dang, Zura. Ucap Aras pura-pura. Sebenarnya dia malah suka jika anak perempuannya tidak suka beramat tamah dengan lawan jenis. Udah, sana pulang. Aska gak ada di rumah. Iya aku tahu. Itu yang diplastikin besar-besar apa ya, Om? Tanya pemuda itu. Oh itu basreng. Ini mau dikirim ke toko. Ya beginilah jualannya Om, Aska dan Azura sekolah ya dari sini. Oh ya ngomong-ngomong namamu siapa? Fathan Om. Fathan. Aras terlihat mengingat-ingat sesuatu. Dia seperti pernah mendengar nama itu sebelumnya. Lalu menyocokkan dengan sikap Azura. Udah lama usaha ini, Om? Tanya Fathan lagi. Udah sana. Gak usah tanya-tanya lagi. Ayahku lagi sibuk. Celetuk Azura yang memang tidak suka dengan kehadiran Fathan di rumahnya. Azura jangan begitu. Tamu itu rezeki lo. Jangan diusir. Kalau kamu mau masuk, masuk aja. Papa mau ngobrol sama Fathan. Tolong bikinin minum ya. Tita Aras. Ya, ayah. Azura terlihat kecewa karena ayahnya terlihat sangat welcome dengan kehadiran Fathan di sana. Azura pun akhirnya menurut. Dia masuk ke dalam untuk membuatkan minum. Gak di sekolah, gak di rumah bikin kesel aja tuh orang. Dari mana dia tahu rumahku? Kayaknya dia emang orang yang pantang menyerah, batin Azura. Setelah Azura masuk, sekarang hanya ada Aras dan Fathan di luar. Mereka ngobrol dan terlihat nyambung. Atau Aras sebenarnya yang berusaha untuk menyambungkan obrolannya? Dia hanya berusaha menghargai siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Apalagi yang datang ke rumahnya ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang katanya suka pada Azura. Ya akhirnya Aras ingat kalau yang namanya Fathan ini yang sering diceritakan oleh Aska dan Azura. Sering memborong dagangan Azura di sekolah. Ini ya minumannya. Ucap Azura. Dia meletakkan di atas meja yang ada di dekat taman. Lalu buru-buru masuk ke dalam. Minum, Tan. Udah sini ngobrol-ngobrol aja sama Om. Ajak Aras. Emang gak apa-apa Om? Ya gak apa-apa Dang. Kalau ngobrolnya sama Om ya gak apa-apa. Kalau sama Tante lah baru papa. Hehehe. Om bisa aja. Om suka bercanda ya orangnya. Pantes awet muda. Ucap Fathan. Kelihatannya gak jauh beda sama kamu kan? Bercanda. Om keren.
Gaul habis. Puji Fathan. Lo harus dang. Apalagi Om punya anak yang masih remaja. Jadi ya menyesuaikan aja lah pola pikir dengan zaman sekarang. Harus up to date. Wah bener banget Om, gak kayak papa saya. Ucap Fathan. Emang kenapa sama papamu? Sibuk? Biasalah kepala keluarga itu sibuk. Cuma Om aja nih yang luar biasa. Hanya ada satu di tumbukan jerami. Hehehe. Enak banget ngobrol sama Om, berasa kayak ngobrol sama teman sendiri. Ya Om, papa sibuk banget. Makanya saya pun menyibukkan diri. Saya pun mengikuti jejaknya berbisnis. Papar Fathan. Oh, kamu suka bisnis juga? Bukannya masih sekolah? Saya sudah punya distro, kedai kopi dan digital printing Om. Ya daripada nongkrong-nongkrong gak jelas. Kan mending jualan. Paling kalau senggang main basket sama Aska dan teman-teman. Cuma Aska lebih jago. Dia masuk tim inti. Sedangkan saya cuma cadangan aja. Wah pinter ya kamu. Udah mandiri sejak dini. Bagus itu. Azura dan Aska juga begitu. Apalagi Azura. Tiap hari bawa jajanan ke sekolahan. Ya Om gak ngelarang sih. Yang penting tidak mengganggu sekolah. Azura dan Aska beruntung punya orang tua seperti Om, open-minded dan ngerti banget. Ya karena Om pernah temenan sama BCL. Tahu gak BCL? Bunga Cinta Lestari. Om juga pernah muda. Hehehe. Taulah gimana rasanya. Tapi gak bisa semua orang disuruh kayak Om, Tan. Masing-masing orang punya watak sendiri. Gak bisa disamain. Kalau gitu ya terima aja nasibmu. Hehehe. Bercanda. Hehehe. Seneng bisa ngobrol sama Om. Saya malah jadi pengen sering-sering kesini. Mungkin bisa sambil belajar ilmu bisnis dari Om. Ucap Fathan mencoba mengambil hati Aras. Boleh. Boleh. Main aja kapanpun kamu mau. Om ini ya tiap hari ya santai begini aja. Semua kerjaan udah diserahkan sama karyawan. Tinggal ngecek aja kalau ada yang kurang. Tapi tetap harus terjun langsung bersama karyawan. Apalagi yang punya usaha makanan kayak Om, harus sering-sering ngecek dapur dan ikut kerja juga. Tapi kan sekarang lebih santai karena udah ada mesin dan karyawan. Wah keren banget ya. Tapi Aska dan Azura gak pernah nunjukin mereka anaknya orang hebat seperti Om. Malah saya salut sama mereka yang selalu sederhana dan pekerja keras. Masalah alhamdulillah. Azura mengintip dari dalam. Dia semakin khawatir. Takut kalau Fathan menceritakan yang tidak-tidak tentangnya. Fathan keterlaluan. Ngapain sih dia sampai segitunya ngejar aku? Sampai harus deketin ayah segala. Gak apa-apa. Coba aja kalau berani. Bisa-bisa ayah yang marah sama dia kalau tahu dia sering gangguin aku di sekolah. Gumam Azura sambil mengintip dari jendela. Season 2 bab ke-51. Aras tahu kalau pemuda yang tadi mengunjunginya adalah orang yang diceritakan oleh Aska dan konon katanya mempunyai perasaan yang lebih pada Azura. Tapi pembicaraannya tadi tidak ada sedikit pun menyinggung masalah itu. Bahkan lebih banyak membahas tentang bisnis. Cie, cukurukuku geruk, asek, ternyata Fathan Janto juga ya. Ucap Aska sambil meneguk segelas air dingin. Dia baru saja pulang dan mendengar dari Aras kalau tadi Fathan berkunjung ke sini. Dia nyariin kamu, Dek. Ucap Azura. Dari tadi dia manyun terus karena Fathan tidak pulang-pulang. Hala itu sih cuma alasan aja. Sebenarnya kan tujuannya ya ketemu kamu lah. Emang mau ngapain ketemu aku? Udah ya di SCC apa nggak tuh? Ucap Aska. SCC apaan? Fathan kesini malah nanya-nanya tentang bisnis kok. Dia juga punya jiwa usaha loh. Baguslah kalau anak muda punya pemikiran begitu. Setidaknya ikut membantu perekonomian negara. Tidak jadi beban negara. Jawab Aras. Dia malah sibuk menikmati pisang goreng buatan Naura. Fathan tuh lagi PDKT sama ayah. Kalau gagal terus deketin Azura, ya terpaksa dia deketin ayah dulu. Ya apapun niatnya, yang jelas ayah hargai keberaniannya untuk bersilaturahmi ke sini. Nggak apa-apa. Ayah selalu terbuka pada siapa saja kok,
Kak, dan dari situ kan ayah jadi tahu seperti apa Fathan. Terus menurut ayah Fathan itu kayak apa? Tanya Naura. Sopan, baik, dan sepertinya pekerja keras. Itu yang paling penting sih. Laki-laki kan memang harus seperti itu. Pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dari ceritamu saja ayah sudah tahu bagaimana usaha Fathan meluluhkan hati Azura. Itu mental pengusaha. Mentalnya kuat tuh. Dia tidak pantang menyerah. Jadi kurang lebih sifatnya ya seperti itu. Ya kamu hati-hati aja, Zura. Ucap Aras dengan raut wajah serius. Hati-hati gimana maksudnya ya? Ayah jangan nakut-nakutin dang. Ucap Azura. Hati-hati bentar lagi bakal dihitbah. Hehehe. Cemas gak tuh? Goda Aska. Gak ada. Aku masih mau kuliah. Gak mau nikah dulu. Enak aja. Kalau mau cepet-cepet nikah ya cari orang lain aja. Ucap Azura. Beneran? Entar nyesel lo kak. Karena cowok seperti Fathan kan limited edition. Bisa-bisa gak dapet yang kayak gitu lagi lo kak. Ucap Aska. Udah bosen ngobrolin Fathan terus. Kak, beli seblak sana. Ayah tiba-tiba pengen seblak. Kayak lagi ngidam aja. Celetuk Aras. Bunda hamil lagi ya? Tanya aja sama bunda. Bunda hamil? Iya bunda lagi isi. Isi lontong sayur, somai, cireng, basreng. Hehehe. Jawab Naura. Kirain ban hamil lagi kan bisa barengan sama Tante Hana. Celetuk Azura. Tante Hana hamil? Gak tahu bun. Cuma asal nebak. Hehehe. Assalamualaikum. Ucap seseorang dari luar. Waalaikumsalam. Azura buru-buru ke depan untuk membuka pintu. Nih aku bawain seblak. Ucap seseorang setelah Azura membukakan pintu. Wah kebetulan Kak Keke. Baru aja ayah nyuruh Aska ke warung buat beli seblak. Pucuk di cinta ulam tiba. Alhamdulillah. Makasih Kak Ke, ayo masuk. Ajak Azura. Dia membawa oleh-oleh dari Keke ke dapur. Biar segera bisa dimakan. Keke, sendirian? Ucap Naura. Dia menghampiri Keke dan mereka berdua duduk di ruang tamu sekarang. Iya, tante sendiri. Di warung sudah ada papa sama mama. Biarin aja lah mereka pacaran. Hehehe. Sabar Yamblu. Celetuk Aras dari ruang makan. Dia masih dapat mendengar pembicaraan Naura dan Keke karena jaraknya dekat. Ya om, gak apa-apa jomblo. Yang penting belum akut. Hehehe. Bisa aja kamu, Kek. Gimana udah ada tanda-tanda mau punya adik belum? Tanya Naura. Belum tahu, tante. Doain aja ya. Semoga cepat. Kasihan kalau terlalu lama. Nanti mama keburu tambah tua. Iya, tante doain terus. Oh ya, Keke kesini dalam rangka apa? Jangan bilang kalau mau ketemu Aska ya. Goda Naura. Enggak dang, Tan. Sebenarnya dari kemarin pengen kesini sih. Cuma mau cerita aja sama tante tentang perkembangan Bilqis. Soalnya kan tante pernah cerita sama aku. Jadi kayaknya penting banget buat tante untuk tahu perkembangan dia sekarang ini gimana. Ucap Keke. Oh iya Kak, gimana sekarang? Kamu sudah mengusahakan agar Bilqis bisa dekat lagi dengan kedua orang tuanya. Terus gimana? Alhamdulillah sekarang Bilqis sudah menjauh dari Putra. Ya walaupun si Putra kayaknya belum bisa move on. Masih sering nemuin Bilqis. Tapi yang aku lihat Bilqis sudah menjauh tante. Alhamdulillah. Sekarang juga sering diantar jemput papanya. Aku senang lihatnya. Ucap Keke. Alhamdulillah. Ya syukurlah. Semoga saja si putra-putra itu mau mengerti ya. Itu juga untuk kebaikan mereka. Buat apa sih pacaran? Atau tanpa status tapi kayak orang pacaran juga? Jatuhnya sama aja. Ucap Naura. Bener banget tante. Udah sih mau cerita itu aja. Kalau gitu aku pulang dulu ya tante.
Mau ngomset lagi Tan? Mumpung masih muda. Lo kok buru-buru? Baru juga dibikinin minum sama Azura. Kok udah mau pulang? Ya yang penting bisa silaturahmi ke sini walau sebentar. Gak apa-apa ya Tante? Saya pulang sekarang. Kan masih mau bantu Mama dan Papa di warung. Oh iya sudah kalau gitu. Sebentar Tante nitip oleh-oleh buat Mama ya. Naura lalu pergi ke ruang packing. Dia mengambil 1 kilo basreng untuk dibawa ke Keke. Ih Tante, makasih. Tahu aja kalau aku dan Mama penggemar berat basrengnya Kang Basreng. Keke langsung memeluk sebungkus basreng yang diberikan Naura. Iya sama-sama, sampein juga makasih buat Mama ya. Udah dibawain seblak. Semoga laris manis. Ucap Naura. Dia dan Azura mengantar Keke sampai ke teras. Amiin. Iya Tante sama-sama. Semoga basrengnya juga tambah laris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Kak. Iya Tante. Insya Allah. Aska hanya berani mengintip dari dalam. Dia tidak berani menemui Keke. Ayo Kak, jangan ngintip-ngintip. Nanti bintitan. Kau tegur Aras. Dia membawa semangkuk seblak dan dia makan di teras rumah. Ayah mau dang seblaknya. Masa dimakan sendiri? Ucap Azura. Ya sini gabung. Makan bersama. Apa ambil mangkuk lagi sana? Gak mau disuapin ayah aja. Azura lalu mendekat dan membuka mulutnya. Udah Sema masih kayak bocil aja loh. Ucap Aska. Biarin. Enak kok. Nyam-nyam. Biar aja kah? Nanti kalau udah nikah sama Fathan apa bisa kayak begini lagi? Goda Aras dan semuanya pun tertawa. Ayah kok gitu? Bahagia amat kalau anaknya menderita. Ucap Azura. Dia masih mengunyah seblak yang disuapkan oleh Aras. Kok bisa menderita? Udah terima aja. Tapi nanti ya 5 tahun lagi. Hehehe. Aku masih mau mengejar mimpiku ya. Pengen jadi wanita karir. Kalau udah berkeluarga bukannya akan lebih susah mengejar mimpi? Ya tergantung. Tergantung gimana niat kamu dan cara kamu memanagi waktu. Banyak juga kan wanita yang sudah berkeluarga tapi juga berkarir. Zaman sekarang bekerja juga gak harus keluar dari rumah kan, Jura? Banyak bidang pekerjaan yang sekarang bisa dikerjakan dari rumah. Semua tergantung niat dan usaha. Ucap Naura. Dia jadi ikut menimpali apa yang menjadi kegundahan hati anaknya. Agak deh bun. Aku mau fokus sekolah, kuliah, kerja. Pengen kayak Kak Keke kuliah sambil jualan. Nanti lulus kuliah tinggal kerja. Aras dan Naura hanya bisa mengaminkan apa yang menjadi harapan anak-anaknya. Kalau memang itu yang diinginkan Azura, mereka bisa apa selain mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Supaya semuanya sukses baik dunia, akhirat, bermanfaat buat orang lain dan yang paling penting dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Season 2 bab ke-52. Pulang dari rumah Aras dan Naura, Keke langsung pulang ke warung. Jika ada kesempatan bisa keluar saat senja seperti ini, dia manfaatkan untuk menikmati suasana senja di Cikarang. Seperti ini saja sudah membuatnya merasa lebih baik setelah kuliah lalu menyiapkan untuk berdagang. Keke mengendarai motornya pelan-pelan sambil menikmati langit senja yang kemerahan. Namun tetap fokus pada jalanan. Jarak rumah Naura dan warung juga tidak jauh. Hanya melewati satu jalan besar tapi tetap saja ramai di jam pulang kerja seperti sekarang. Kali ini dia sengaja melewati jalan yang agak jauh. Melewati toko papanya. Hanya sekedar lewat. Entah apa yang dipikirkan saat ini. Dia sengaja berlama-lama di jalan agar papa dan mamanya berduaan? Atau dia sengaja agar bisa healing sesaat? Saat mau menuju warungnya, Keke melewati penjual yang entah jualan apa. Tapi antriannya panjang. Keke penasaran. Jualan apa pakai tenda tapi tetap pakai gerobak di depannya. Keke lalu berhenti karena penasaran. Dia membaca benar di gerobak itu. Aneka jajanan crispy. Ada otak-otak crispy, tahu crispy dan sosis crispy. Apa rasanya seenak itu?
Sampai yang antri panjang? Coba ikutan mumpung maghrib masih setengah jam lagi. Gumam Keke. Dia pun memarkir motornya dan turun. Dengan masih memakai helm, dia ikut mengantri bersama pembeli yang lain. Keke jadi ingat saat dia pertama kali buka warung seblak di tempat baru. Ramah banget sampai tempat makannya kurang. Kalau sekarang sudah mulai berkurang. Tapi ada saja yang beli dan gak pernah sepi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Dan Keke sangat bersyukur atas semua pencapaiannya saat ini. Keke mengamati proses pembuatan hingga proses melayani pembelinya. Penjualnya ada 3. Yang 1 sibuk menggoreng, dan yang 2 melayani pembeli. Wah, kayaknya enak, ucap Keke saat 1 serokan otak-otak crispy yang sudah matang dituang ke wadah yang ada di gerobak. Ada 3 namban stainless yang digunakan untuk menampung jajan yang sudah matang. Kris! Kuas! Terdengar bunyi crispy saat digigit oleh salah satu pembeli yang sudah dapat giliran. Keke semakin lapar dan ngiler karena bunyinya keras banget. Sudah 10 menitan dia berdiri dan akhirnya dia dapat giliran juga. Mau campur bang 15.000? Ucap Keke. Karena di bannernya tertulis harga 1.500 per biji. Jadi dia membeli 10 dan campur ketiga jenis makanan itu. Kayaknya bakalan kurang, pikirnya. Bang, tambah 15.000 lagi deh. Ucap Keke memberikan uang kepada penjual. Keke senang sekali saat menerima 2 bungkus aneka jajanan crispy yang masih anget. Dia pun minggir untuk mencari kunci motor yang tadi dia masukkan ke dalam seling baknya. Saat dia menunduk, tak sengaja dia melihat sesuatu yang mengusik rasa ingin tahunya. Sandal itu, ucap Keke. Dia mendongak dan mengamati penjualnya. Tapi sayang penjual yang itu sibuk menggoreng. Dan posisinya membelakanginya. Mbak, kalau udah selesai minggir dang, jangan ngalangin antrian. Kau tegur pembeli yang ada di belakang Keke. Iya. Maaf teh. Keke yang merasa tidak enak hati, akhirnya buru-buru ke parkiran dan langsung naik ke motornya. Mungkin lain kali dia akan memastikannya lagi. Dalam hati pun dia menampik. Tidak mungkin. Ngapain dia jauh-jauh sampai sini? Keke harus cepat sampai di warung. Karena sebentar lagi maghrib dan sudah pasti papanya akan ke masjid. Dan gantian dia yang berjaga di warung bergantian dengan papanya. Dan menutup sementara saat maghrib tiba. Pas sampai di warung, pas azan berkumandang. Keke melihat warungnya masih ramai. Kalau sudah begini, dia sungkan untuk menutup karena masih banyak yang makan di tempat. Kalau sudah begini dia akan bergantian salat dengan mamanya tapi tidak menerima orderan dulu saat maghrib seperti ini. Setelah dia dan mamanya selesai salat, baru dia membuat orderan lagi. Kamu dari mana aja, Kak? Katanya ke rumah Aras kok gak pulang-pulang? Tanya Hana. Betah dia ada Aska. Goda Yos yang sudah rapi mengenakan sarung, baju koko dan peci. Tadi jalan-jalan dulu, Ma, nih aku beli jajanan crispy. Kayaknya enak Ma, antrinya panjang banget. Ucap Keke. Raja crispy yang di dekat toko buah ABC itu ya Kak? Tanya Yos. Iya Pak, ramah banget. Papa kirim barang juga ke situ. Buka. Jam 1 siang. Jadi bahan bakunya dari Papa semua itu. Emang lagi viral sih? Udah ya Papa ke masjid dulu. Ucap Yos. Oh gitu ya Pak? Pantesan antrinya kayak ular. Keke baru ingat. Jika papanya mengenal ownernya, itu artinya dia bisa mencari keterangan dari papanya tentang apa yang tadi dia lihat. Setelah selesai salat maghrib, Keke membuka kembali warung seblaknya. Setiap habis maghrib malah semakin banyak pembeli yang berdatangan. Kalau sudah begini, Keke dan mamanya jadi tidak ada waktu untuk makan malam. Mereka baru bisa makan setelah tutup warung. Saat ada jeda waktu, Keke mengemil jajanan yang tadi dia beli. Rasanya memang enak dan gurih. Kriuknya juga tahan bahkan setelah 1 jam dia membeli. Teh, itu beli di mana? Apa Teteh jual?
Celetuk pembeli yang sedang makan seblak. Dia tertarik dengan apa yang dimakan oleh kakek yang duduk di belakang meja kasir. Oh ini otak-otak crispy teh. Beli di Raja Crispy dekat toko buah ABC teh. Tahu gak? Lumayan sih kalau dari sini ya 0,5 kiloan jaraknya. Ucap kakek. Oh yang lagi viral ya? Antrinya panjang teh. Udah gitu banyak yang lagi bikin konten di sana. Jadi ya malah tambah lama. Mails walau enak juga sih. Ucap pembeli yang tadi bertanya pada kakek. Katanya sih wajahnya mirip Ji Chang-wook teh. Yang ganteng itu. Tapi sekarang orangnya pakai masker. Mungkin gak nyaman dilihatin dan difoto sana-sini. Ucap pembeli yang lain. Oh gitu ya? Oh pantas saja tadi emang aku lihat dia pakai masker. Apa yang lagi goreng itu ya? Itu ownernya? Tanya kakek. Iya katanya sih. Pokoknya yang ownernya itu yang kayak Ji Chang-wook teh. Aku pernah beli sih sekali. Emang seenak itu. Tapi mails ngantrinya. Entah aja lah kalau udah gak viral. Hehehe. Teh kakek aja jualan di depan sini. Nanti aku belinya di sini aja sekalian nyeblak. Hehehe. Asi teteh nih bisa aja. Tapi boleh juga tuh. Hehehe. Kakek jadi semakin penasaran seperti apa wajah laki-laki itu. Apalagi setelah melihat tadi. Tapi seingatnya dulu wajahnya tidak seperti Ji Chang-wook. Mungkin hanya kebetulan. Malah kalau diingat-ingat lebih mirip Andika. Kakek akhirnya menganggap angin lalu. Dia tidak lagi memikirkan tentang itu. Season 2 bab ke-53. Kak, kamu bisa tolong beliin otak-otak crispy lagi?